pagi Ustaz Rahman berkata kita Syekh Mahdi Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Ustaz Muhammad ini dari kita yang dalam ونفعنا بعلومه وعلى آله وبركاته وصلاته ومداره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة على الحمدية والأمنية والصالحة والأمنية وقضية سر الأسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi faddala ala bani Adam bil ilmi wal amal ala sa'iril alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad خير الأنام وعلى آله وصحبه على الفضائل والكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang penting di sini orang. Iya, yang penting dua. Yang penting ini yang alhamdulillah. Ini yang ke atas kecil ini sudah. Ini kecil. Nah, yang di atas kecil ya. Ini atas. Nah, nanti di atas besar. Ini dibesarkan. Nanti ini ada. Tes, oh kecil ini. Yes. Ada hasil apa kita? Enggak apa-apa. Jadi baca ya, bismillah. Depan ada. Ada. 65. ما يقول إذا دخل بيته Bisa. Nah, bikin nomor ini berapa sih? Beda-beda ya? Sama. Babu ma yakunu idza dakhala baitahu. Ada yang mau baca mungkin Ustaz rumah lo itu bisa yang itu Kak Lari. Babu ma yaqulu idza dakhala baitahu. Istahabu ayyakula bismillah. Wa ayyuksiru min dzikrillahi ta'ala. Wa ayyuksiru min dzikrillahi ta'ala wa an yusallama sawa'u kana bihi al-baiti adamiu amla liqaulillahi ta'ala wa idza dakhaltum buyuta fasallimu ala anfusikum tahiyatu min indillahi tahiyata min indillahi mubarakatu thayyibah mubarakatan thayyibah
Wajibatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab apa yang diucapkan seseorang idza dakhala baitahu, ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Kemarin kita sudah membahas tentang khuruj, keluar. Masih ingat ya mungkin ya? Mudah-mudahan masih ingat. Ini sekarang bab tentang masuk. Jadi ini perkara-perkara tentang sunnah daripada ajaran daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau ada kaidah daripada usul fikih itu mengatakan ma la yudrak kullu la yutrak kullu. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semuanya, maka jangan sama sekali kita tidak mengerjakan. Kalau kita contohnya kalau kita tidak bisa mengerjakan sunnah wudu, ya minimal kuping ini dibasuh. Ya, itu kaidahnya. Memang kalau kita lihat ini banyak, rasanya sulit kalau kita mau mengerjakan semua. Tapi ini satu-satunya athar. Nabi tidak hidup pada zaman sekarang. Kita tidak mendapati Rasul hidup pada zaman ini. Tetapi ada jejak atau bekas yang ditinggalkan oleh Nabi, yaitu hadis atau ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka seakan-akan dia telah menghidupkan aku. Seakan-akan Rasulullah itu hidup. Ya. Jadi kita duduk-duduk berkumpul mengambil manfaat daripada kita mengkaji hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan agar seseorang itu dia mengucapkan bismillah. Ya. Masih kita meminta pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Dan memperbanyak daripada dia berzikir kepada Allah. Mau masuk rumah disunahkan kita membaca bismillah dan zikir kepada Allah. Ya, apa saja zikir yang kita ingat kita baca, ya. Wa an yusallimas, dan dia sawa'an kana fil bait adamiyun amla, dia mengucapkan salam, ya. Mengucapkan salam ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Ada niun, ada orang ataupun tidak ada orang. Nanti ada pembahasannya. Rumah yang kosong bagaimana, rumah yang ada isinya, itu juga kita, apalagi yang ada isinya, kita tujuannya kita supaya kita punya keluarga di dalam rumah yang kita salami itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini ada firman-Nya Allah di dalam surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza dakhaltum buyutan." Kalau kamu atau kalian masuk ke dalam rumah, fasallimu ala anfusikum, maka ucapkanlah salam atas diri-diri kalian. Ya. Tahiyatan, penghormatan, salam, ya. Min indillah, dari sisinya Allah yang diberkati, yang penuh dengan keberkahan. Kita hidup kan selalu menginginkan keberkahan. Keberkahan itu apa? Zadatul khair atau jalbul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Ya. Kalau kita hadir majlis seperti ini, pulang ke rumah kita jadi orang yang lebih baik, berarti majlis ini berkah. Ya. Kalau kita hadir majlis ini pulang ke rumah jadi orang yang tidak lebih baik, berarti kehadiran kita tidak berkah. Ya. Kita tidak bisa mengambil ibrah atau pelajaran daripada apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Thayyibatan, yang baik, ya. Ini dalam surat An-Nur. Ayat ini panjang sebenarnya. Laisa 'alal a'ma harajun. Ya. Awal pertamanya surat ini, ketika itu orang-orang kafir Quraisy tidak mau makan bersama orang-orang buta. Maka diturunkan ayat ini. Jadi makanlah kalian bersama orang-orang buta, itu tidak ada dosa bagi kalian. Ya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita membahas tentang ketika kita masuk ke dalam rumah, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salam. Ya. Ibnul Jauzi mengatakan buyutan itu ada 3 tafsiran, 3 makna. 3 makna. Di situ di bawah situ ada syarahnya. Ada. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan buyutan itu yang pertama adalah rumah tempat kita tinggal, ya, yang ada keluarga kita di dalam situ, ya. Buyuti anfusikum, rumah tempat kita tinggal, itu kita harus mengucapkan salam. Atau al-masjid, masjid ini termasuk masjid, ya. Nggak ada istilahnya musola, ini nggak ada. Masjid itu tempat yang dipakai sholat 5 waktu, itu masjid. Kita masuk ke dalam masjid, kita ucapkan salam kepada orang yang ada di dalam masjid itu, dan kita mengucapkan uluk salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan riwayat hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin. Ya. Dan buyutan di sini adalah buyutul ghair, rumah selain kita. Kita bertamu, ya, bertamu kepada saya ke rumah Cak Mat, saya mengucapkan salam. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Islam mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ini berupa doa. Ya. Akan dikatakan assalamualaikum ketika kita bertemu seseorang, bukan konteksnya masuk ke dalam rumah. Dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Tanqihul Qaul Al-Bantani, beliau mengatakan assalamualaikum kita ucapkan kepada seseorang itu bukan karena itu dhamirnya jamak, bukan kepada orang itu saja, tetapi kita juga mengucapkan salam kepada malaikat yang bersama orang itu. Lalu malaikat yang bersama orang yang kita salami itu juga membalas salam kita. Jadi kita didoakan oleh malaikat, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sepele, ya. Tapi memang ini sesuatu yang sudah hampir hilang. Sudah hampir hilang. Kebiasaan kita mengucapkan salam kepada, kan disunahkan afsus salam, sebarkanlah salam kata Nabi, ya. Wa at'imit ta'am, dan berikanlah makan. Ada makanan enggak? Sama kan? Ya, berarti sudah sesuai dengan anjuran Nabi, ya. Lalu apa Pak Haji? Wa at'imit ta'am, wa qumil lail, dan bangunlah pada malam hari, wan nasu niyam, dan bangunlah pada malam hari sementara orang-orang pada tidur. Dan kemudian kamu akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami ya tentang ayat dari tadi itu. Perintah dari Allah mengucapkan salam kepada ketika kita masuk ke dalam rumah, ya. Lalu warawaina fi kitab At-Tirmidzi an Anas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas sebuah hadis, ya. Beliau Anas bin Anas berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda kepadaku atau berkata kepadaku, ya bunayya,
Ini ya bunayya isim tasghir ya, dari ibnun. Tujuannya apa ketika Rasul memanggil bunayya? Litakrib atau litahabbubi, untuk semakin cinta, ya, panggilan kecil. Kalau Abdullah, Ubaidullah, itu isim tasghir kalau di dalam kaidah bahasa Arab ya. Rasul memanggil Sayyidina Anas dengan sebutan ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Ketika engkau masuk ya, menemui keluargamu, maka ucapkanlah salam. Takun barakatan. Takun apa yakun? Takun ya. Takun bisa takun barakatan alaika, maka kamu akan mendapatkan keberkahan. Wa ala ahli baitik, dan juga orang yang mendiami atau keluarga yang tinggal di dalam rumah. Hadis hasanun sahih. Ini hadis sahih. Jadi kita mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah, kita meminta kepada Allah supaya keluarga kita diselamatkan daripada fitnah, ya, diselamatkan dari segala macam hal-hal yang tidak baik. Itu tujuannya kita masuk ke dalam rumah mengucapkan salam. Dan diriwayatkan dari Sunan Abi Dawud, An Abi Malik al-Ash'ari, dari Abi Malik al-Ash'ari, wa ismuhu al-Harith, namanya Harith, wa qila Ubaid, wa qila Ka'ab, wa qila Amr. Jadi Abi Malik al-Ash'ari ini punya nama, ya, ada yang mengatakan namanya Ubaid, ada juga yang mengatakan namanya Ka'ab, ada yang mengatakan namanya Amr. Ini karena orang-orang Arab lebih banyak memakai panggilan dengan panggilan laqab, ya, sehingga nama aslinya itu tidak dikenal. Banyak pendapat mengatakan seperti Abu Hurairah, ya, karena orang Arab suka kalau dipanggil dengan laqab. Abu, ya Aba Abdillah, ya. Sampai anaknya siapa? Yanzi. Ya Aba Yanzi. Itu orang Arab lebih suka dipanggil seperti itu. Jadi ya Aba itu ayahnya Yanzi. Bahkan Sayyidina Abi Hurairah itu saking nama aslinya itu tidak, nama Abu Hurairah yang sudah saking terkenal, nama aslinya itu ada pendapat yang mengatakan hampir 20 perbedaan pendapat khilaf tentang nama asli beliau, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajulu, apabila seseorang masuk, ya, baitahu fal yaqul." Apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah ia mengucapkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka khairul mauludi wa khairul makhraji. Ya Allah, aku memohon, aku meminta kepadamu, ya, aku meminta kepada Engkau sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar, yaitu rumah kita. Apa terjemahan? Sama kebaikan. Hah? Ya. Kebaikan tempat masuk dan kebaikan keluar. Ya, kebaikan tempat daripada tempat masuk dan tempat keluar. Ya. Bismillahi walijna. Ya. Walajna. Bismillahi kharajna. Dengan nama Allah aku masuk, dan dengan nama Allah keluar. Aku keluar dari rumah. Wa ala rabbina tawakkalna. Dan kepada wa ala Allahi, dan kepada Allah Tuhan kami memasrahkan diri kami. Ya.
Rabbana bini'amihi wa minha ni'matul ijad. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan sesuatu yang mewujud, yang ijad, yang ada, ya. Yang berupa apapun yang ada di depan kita adalah semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal imdad, dan pertolongan. Makanya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa, mengucapkan doa yang tersebut di atas, lalu dia mengucapkan salam atas keluarganya. Mengucapkan salam atas keluarganya. Ada sebuah cerita, mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Mau. Ada sebuah cerita. Ada seorang yang bekerja di satu tempat. Ini cerita belum lama, cerita ya belum yang sezaman dengan kitab ini, cerita termasuk baru ya. Tapi ini cerita fakta nyata lah. Seseorang dia bekerja di satu tempat pabrik lah. Dia puluhan tahun bekerja. Saya singkat saja ceritanya. Tapi dia punya satu kebiasaan yang nanti kebiasaan itu saya akan cerita di akhir cerita. Ya. Dia keluar masuk selama puluhan tahun itu, hingga satu waktu penjaga di tempat dia kerja ini sudah jam pulang, orang ini tidak nongol. Jadi penjaganya bingung, mana? Jadi dibiarkan hampir satu hari. Ya, penjaganya bingung. Dia cari ke ruang belakang itu. Ternyata orang itu lagi terjebak di gudang, yang di gudang itu tempat pengawetan daging. Dingin. Ya. Akhirnya karena tahu ada orang itu di dalam, dia selamatkan orang itu. Kalau enggak, lewat bisa mati. Ya. Ini tempat kerjanya ribuan pekerja, ribuan orang. Setelah diselamatkan, ini orang yang terjebak di dalamnya, dia bertanya kepada satpam penjaganya, kenapa engkau tergerak mencari aku? Kenapa engkau kok mau mencari, padahal karyawan di sini ribuan orang? Apa jawab orang yang terjebak? Apa jawab satpam ini? Dia bilang, engkau mempunyai kebiasaan setiap datang dan setiap pulang selalu mengucapkan salam kepadaku. Maka pada hari kemarin, hari tadi pagi itu saya mencari-cari di mana kok ada yang kurang dalam hari ini, orang tidak ada yang mengucapkan salam kepadaku selain diri. Karena salam itu dia selamat ya. Ya ini salam dari, ini tahiyatan min indillah. Ini salam ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas ceritanya. Jadi hadis ini ya, tidak dilemahkan oleh Abu Dawud, bukan hadis yang lemah. Ya. Lalu kita lanjut. Dan kami telah meriwayatkan an Abi Umamah Al-Bahili, dan namanya adalah Sadyu bin Ajlan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada 3 golongan yang kesemua golongan ini sama kurang konsentrasi. Iya, baca ini. Oh ya. Iya. Kayaknya jasadnya enggak di sini. Terbang melayang-layang. Mudah-mudahan khair insyaallah ya. Ada
tiga golongan yang dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, azza wa jalla. Rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah. Jadi ada tiga golongan. Yang pertama adalah golongan seorang laki-laki yang keluar dengan niat dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapat jaminan dari Allah. Ya, jaminannya apa? Jaminannya surga. Fahuwa dhaminun 'ala Allah azza wa jalla hatta yatawaffahu. Hingga dia dapat jaminan dari Allah hingga orang itu mati ketika berperang. Ya. Ketika dia mati berperang, jaminannya apa? Fayudkhilahul jannah. Dia langsung masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Surganya, ruhnya itu langsung mendapat kenikmatan barzakh dari Allah Subhanahu wa taala. Bima nala min ajrin wa ghanimatin. Au yuradduhu bima nala min ajrin aw ghanimatin. Atau dia tidak mati, ya. Dia kembali dan pulang ke rumahnya, dia meraih pahala yang banyak dan harta rampasan perang. Jadi golongan pertama nih, jihad fi sabilillah. Wa rajulun raha ilal masjid. Dan seorang laki-laki dia pergi ke masjid. Tentu ini pergi ke masjid dengan niat yang baik, ya. Bukan ke masjid ngambil kotak amal. Ya. Jadi orang yang pergi ke masjid dengan niat thalabul ilm, ya. Apalagi thalabul ilm, banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan keistimewaannya. Man kharaja min baitihi, ya, ilal masjid li thalabil ilm. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia ditulis pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu soal, ya. Ini orang yang datang ke masjid mendapatkan jaminan dari Allah, sama jaminannya. Kalau dia mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia hidup, ya, dia kembali, dia sama mendapatkan pahala dan seperti orang yang mendapatkan harta rampasan perang. Ya, itu maksudnya apa? Kalau orang pergi ke masjid, dia mendapat rahmat dari Allah dan dia mendapat ridho dari Allah. Kalau dia tidak meninggal, ya, dia kembali ke rumahnya, jaminannya Allah kasih dia rahmat dan kasih dia ridho. Kalau orang sudah mendapat ridhonya Allah, sudah, iya kan? Itu jaminan yang Allah berikan. Lalu golongan yang ketiga adalah orang yang mendapat jaminan adalah wa rajulun dakhala baitahu bisalamin fa huwa dhaminun 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang yang masuk ke dalam rumahnya lalu dia mengucapkan salam. Jadi jaminannya sama dengan orang yang berjihad, orang yang masuk ke dalam masjid, dengan seseorang yang pulang ke rumahnya dan dia mengucapkan salam kepada keluarganya di rumah. Besar, ya? Ya, bukan main ini, jangan dianggap remeh. Ini janjinya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini hadis, katanya hadis hasan, ya, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dan ini dijelaskan di sini, ada tulisannya di situ. Tidak ada. Penjelasannya ada Pak Ustaz Hashim? Tidak ada, ya. Makna dijamin oleh Allah atau dipelihara jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, seseorang yang mendapat jaminan, ya, seperti dikatakan tamirun walabidun. Tamirun itu adalah orang yang mempunyai kurma dan orang yang memiliki susu. Aisyah tamar walaban, yang memiliki susu dan memiliki kurma. Dia pasti menguasai itu, menguasai pemilikan, ya. Dia memiliki susu dan
kurma. Ketika dia mendapat jaminan dari Allah, dia sama seperti sahibul tamak dan sahibul susu itu. Seperti orang yang menguasai. Ya. Jadi orang yang di atas yang saya sebutkan tadi itu adalah dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menguasai kurma dan susu. Paham? Ya. Saya juga pertama baca bingung juga. Wa ma ajzala hadhihi al-'atiyah. Ya. Ini sighat ta'ajjub. Wa ma, aduh, katanya yang ngarang kitab ini, ya. Hadis beliau ketika membaca hadis ini, beliau mengatakan wa ma ajzala hadhihi al-'atiyah. Aduh, alangkah besarnya, alangkah agungnya pemberian dari Allah berupa jaminan-jaminan tadi. Ya. Ajzala kalau orang belajar bahasa Arab wazannya af'ala. Itu menunjukkan kekaguman, ketakjuban, ya. Ma ahsana Zaidin. Ya. Alangkah kalau Hasan Zaidun Hasanun, Zaidin cakep. Ya. Zaid cakep. Tapi kalau ma ahsana Zaidin, aduh, alangkah gantengnya Zaid. Beda ya? Ya, itulah bahasa Arab ya. Allahumma rzuqnaha. Semoga Allah memberikan karunia kita seperti orang-orang yang disebutkan di atas tadi. Ya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Lalu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Jabir ini banyak juga meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 1100 hadis yang beliau riwayatkan. Beliau punya orang tua namanya Abdullah bin Amr al-Khazraj al-Ansari yang meninggal di peperangan Uhud. Abdullah bin Zubair. Ada sebuah riwayat yang ditulis di dalam kitab Bukhari. Ini masyhur riwayat ini tentang mukjizatnya Nabi di peperangan Khandaq. Satu waktu Jabir bin Abdullah ini, ya, bersama pasukan Nabi sekitar ada 1000 orang menggali parit. Kalau peperangan Khandaq itu kan Rasulullah membuat parit. Ya. Lalu Sayyidina Jabir ini melihat